Selamat pagi adik-adik, berjumpa Selamat lagi. pagi semuanya. Iya, udah sampai di bulan Juli nih nggak? Betul, udah masuk lagi ya ke bulan Juli. Iya, udah pada kenal sih, tapi seperti biasa kita perkenalkan dulu. Ada Kak Jesslyn, Kak Bella, Kak Petrus, dan Kak Abi. Dan di sini Kak Mona. Iya, ini kenalin Kak gue Uci. dong. Nah, iya. Oke, kita mau mulai memuji Tuhan. Walaupun kayaknya udah bosan online terus, tapi kita mengharapkan adik-adik tetap setia. Tetap setia, mengikuti betul, ibadah. Betul, tetap disiplin juga Iya, ya Kak ya. karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Iya. Kita juga mau jadi anak Tuhan yang setia. Kita mau angkat pujian kita yang pertama, tetap setia. Inilah janji kita, tetap setia untuk mengiring Tuhan, menjadi pelaku firman yang setia juga. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Sekali katakan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat kebaikanmu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap Kau dapati aku tetap setia. 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 Terima kasih Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur karena kami boleh memasuki bulan yang baru dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu kalau kami boleh ada seperti kami ada saat ini adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu untuk setia memuji Engkau. Kami tetap setia untuk mendengarkan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, Kau akan pimpin ibadah kami saat ini. Dan biarlah setiap kami membuka hati kami untuk menerima teguran melalui firman-Mu. Dan biarlah kami menyiapkan hati kami untuk memuji Engkau. Karena hanya sungguh Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, Kamu mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah bersyukur berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Lagu berikutnya, apa lagu berikutnya apa, nih? Jangan Beneran? kamu khawatir. Oh benar, jangan khawatir. Kamu anak khawatir? Mungkin banyak adik-adik yang khawatir. Kamu anak khawatir? Aku tidak. Tidak ya? Tidak. Iya, kita nggak khawatir ya, karena kita lagi nyanyi. Kita kan ada Tuhan. Oh iya, benar. Kita miliki Tuhan. Betul. Kalau kita boleh ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan ya kan, walaupun keadaan semakin kayaknya kedengarannya semakin memburuk, semakin mengkhawatirkan. Tapi kita anak Tuhan boleh berkata, jangan kamu khawatir, karena Tuhan Bapa kita memelihara. Ya, kita angkat pujian ini, jangan kamu khawatir. Yang semangat nih Kak ya. Semangat. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita dengar musik, memuji Tuhan. Sekali lagi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Iya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Iya. Kak Uci ya. Adik-adik harus menyiapkan diri sebaik-baiknya nih untuk bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Iya. Jangan ke distract sama apapun juga Iya, ya kan. betul. Terus kalau lagi dengar firman, terus pesanan makanannya datang. Iya. Keluar dulu apa Terus dulu. Toto Indomie lewat. Nah, itu Kamona tuh, godaan tuh. Gak boleh sebut merek. Godaan ya Indomie ya. Iya. Ayo kita siapkan hati kita ya, mau terima firman Tuhan, kita mau angkat pujian, menikmati kasih, kita akan menikmati kasih-Nya, kita akan menikmati kuasa-Nya lewat firman-Nya, ialah firman yang menjaga hati kita, supaya kita boleh hidup seturut firman Tuhan, menikmati kasih, kita sambut firman Tuhan. Kita mau katakan saat ini sangat indah, kita boleh menikmati kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
kebaikan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu ya Tuhan, dan kami mau menikmati segala kebaikan-Mu lewat firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, firman-Mu itulah yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Oleh karena firman-Mu kami menjadi kuat. Oleh karena firman-Mu kami memiliki hikmat untuk menjalani hari-hari kami. Tuhan, kembali Kau sucikan, kuduskan kami, sehingga kami layak untuk menghampiri hadirat-Mu, yaitu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami juga tak lupa berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, Kau urapi. Terima kasih ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pemberi hikmat kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik yang di rumah ya. Kakak berpesan ya, semuanya baik, sehat. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, dan tetap cuci tangan ya. Melalui ibadah online pada pagi hari ini, meskipun kita tidak dapat bertemu muka langsung, tetapi melalui ibadah online ini,
berkat firman Tuhan boleh tersalurkan, biar adik-adik diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, bahkan disertai oleh Tuhan. Mari sama-sama ya, kakak akan sampaikan firman Tuhan dan kakak beri judul harta yang tidak dapat diwariskan. Harta ini ya bisa dalam bentuk materi, bisa bentuk dalam uang ya, atau jabatan, kekuasaan ya. Tetapi harta itu tidak dapat diwariskan. Tetapi ada harta ya yang memiliki ya berkat atau kuasa. Ya, tentunya kita akan sama-sama untuk belajar firman Tuhan ya, bahwa harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang datang daripada Tuhan. Dan harta itu ya memiliki keselamatan. Kakak akan bacakan dulu ya. Tentunya dalam Ayub ya. Adik-adik tentunya mengenal siapakah pribadi Ayub. Ayub ini adalah orang yang setia, yang taat, ya, takut akan Tuhan. Dan banyak kali, ya, dalam dunia ini tidak sedikit orang yang bekerja keras, ya. Mereka berusaha, ya, bercukupan, ya, menabung. Tujuannya apa? Mereka mencari harta. Harta itu untuk diwariskan kepada anak-anaknya kelak. Supaya apa? Anak-anak itu tidak jatuh miskin, tetapi harta yang kita miliki dalam bentuk uang itu, ya, bisa juga harta itu bisa lenyap. Ya, tetapi kalau harta itu dari Tuhan, tentunya harta itu pasti akan membawa berkat kita semua. Nah, di dalam Perjanjian Lama ini ada seorang, ya, tadi kakak sudah sebutkan, seorang yang bernama Ayub. Dia memiliki keluarga, ya. 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Ya, mereka sering berpesta pora. Ya, tentunya berpesta pora ini adalah mereka berbuat kejahatan, dan setiap kali anak-anak Ayub ini berpesta berfoya-foya, Ayub membawa ya korban kepada Tuhan. Tujuannya adalah untuk memintakan pengampunan kepada Tuhan. Tentunya hal ini tidak berkenan, karena apa? Pengampunan itu ya harus pribadi, masing-masing pribadi. Tidak boleh diwakilkan atau dimintakan pengampunan. Ya, kakak akan bacakan dulu dalam Ayub 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub ini adalah seseorang yang kaya, bahkan sangat kaya di daerah situ. Ya, dia diberkati Tuhan, ya, memiliki 10 anak laki-laki. Tetapi 10 anak-anaknya ini melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang dilakukannya? Dia berpesta pora. Ya. Nah, Ayub sebagai orang tua yang hidup taat, jujur, takut akan Tuhan. Ya. Ayub setiap kali memintakan pengampunan kepada Tuhan. Setiap kali anak-anaknya ya berpesta pora, ya, Ayub memohonkan kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni. Siapa tahu anak-anaknya sudah berbuat kejahatan. Padahal anak-anak Ayub ini ya, tidak seperti ayahnya, ya, jauh berbeda dengan ayahnya. Ya. Tuhan sendiri memuji Ayub. Ayub adalah orang yang setia dan takut akan Tuhan. Tapi beda dengan anak-anaknya. Adakah anak-anaknya ini dipuji oleh Tuhan? Tentunya enggak. Ya. Karena apa? Keselamatan ya harus dilakukan pribadi lepas pribadi. Nah, kita lihat selanjutnya.
Ayub 1 ayat 4 sampai yang ke-5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran, ketiga saudara perempuan, mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah lakukan Ayub senantiasa. Ayub maksudnya baik, ya. Dia membawa mezbah korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Ayub ini tidak berkenan kepada Tuhan. Karena anak-anaknya ini ya, tidak seperti bapaknya. Tidak melakukan seperti apa yang Ayub melakukan. Ya, setiap kali anak-anaknya itu berbuat kejahatan, Ayub menguduskan mereka. Ya, padahal yang bisa menguduskan adalah Tuhan sendiri. Ayub sebagai orang tua hanya bisa mendoakan, ya, tidak bisa mengampuni atau memintakan pengampunan kepada Tuhan. Seharusnya Ayub ini menegur anak-anaknya, ya, mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa apa yang dia sudah lakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau pada pagi hari ini firman Tuhan ya mengingatkan buat kita semua, ya. Kalau kita berbuat kesalahan dan kita berbuat kejahatan, masing-masing adik-adik ya minta ampun kepada Tuhan. Kita tidak bisa mewakilkan ya. Oh, saya titip dong. Ya. Saya kemarin sudah berbuat kesalahan. Saya titip ya. Tolong ya minta kepada Tuhan supaya saya diampuni dosa saya. Itu nggak bisa. Ya. Semua punya tanggung jawab kepada Tuhan. Masing-masing ya pribadi punya tanggung jawab dengan perbuatan dan perkataan kita, ya. Nah, dapatkah dosa kita diampuni? Tentunya dosa kita bisa diampuni. Nah, siapa yang bisa mengampuni? Tentunya Tuhan Allah yang dapat bisa mengampuni. Tetapi manusia itu memang memaafkan. Atau Ayub ini hanya apa? Mengingatkan atau menegur, ya, atau memberikan nasihat bagi anak-anaknya. Kita lihat di Yeskiel, ya. Yeskiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi orang yang berbuat dosa harus mati. Ya, orang yang melanggar firman Tuhan dia akan menerima hukuman. Tapi beda dengan orang yang berbuat kebaikan, orang yang benar ya di dalam Tuhan, mereka berhak menerima berkat kebenaran yang datang kepada Tuhan. Berarti masing-masing kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Kalau adik-adik saat ini mungkin telah berbuat kesalahan, adik-adik bisa langsung minta pengampunan kepada Tuhan. Apalagi adik-adik minta kepada kita kakak-kakak, nggak bisa. Kak, tolong dong kak, doakan saya ya supaya Tuhan mengampuni saya. Kemarin saya sudah berbuat kesalahan kak, nggak bisa. Adik-adik sendiri yang harus minta kepada Tuhan pengampunan. Demikian juga antar teman adik-adik ya, ingatkan kalau teman adik-adik berbuat kesalahan, ingatkan dia, minta ampunlah kepada Tuhan. Maka Tuhan itu Allah yang Maha Pengampun itu pasti mengampuni adik-adik. Ya, nah kondisi dengan pandemi ini, bila adik-adik tetap ya, menjaga, ya, tetap melakukan ya, protokol kesehatan, ya, jangan menyimpang,
jangan melawan ya. Karena semua ini ya sedang dalam ya ujian. Yang penting adik-adik ya melakukan perintah Tuhan, mengikuti seperti yang Allah firmankan, adik-adik pasti akan dilindungi Tuhan. Kita lihat yang berikut. Ayub 1 ayat 18 sampai 19. Dan sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya 4 penjurunya dan roboh menimpa orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ini satu peristiwa di mana pegawai Ayub memberitahu kepada Ayub. Pak Ayub, anak-anak Pak Ayub ditimpa ya. Rumah itu roboh. Seketika itu juga ya, ke-10 anak-anak itu mati. Ya. Berarti orang tuh bisa meninggal dalam relatif masih muda. Ya, anak-anak Ayub ini masih muda, belum berkeluarga. Tapi anak-anak Ayub ini menyia-nyiakan waktu yang ada. Justru kita nih sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik yang masih muda ya, pergunakan kesempatan yang ada ini untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ya. Jangan kita melakukan kejahatan. Jangan pergunakan waktu yang ada ini untuk melakukan kejahatan. Seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak Ayub. Dan pada akhirnya anak-anak Ayub yang masih muda ini, ya, Tuhan menghukumnya. Tuhan mengizinkan ya 10-10 akhirnya binasa. Ini suatu hal yang fatal ya terjadi bagi Ayub. Ini suatu pukulan yang berat bagi Ayub ya, enggak tanggung-tanggung ya. 10 anak-anaknya ya mati dalam waktu hitungan ya. 1 hari itu penuh ya, 1 hari itu saat itu juga 10-10-nya meninggal. Ya. Jadi kesempatan yang ada adik-adik saat ini ada di rumah ya. Meskipun kondisinya ya kita belum bisa ibadah tatap muka, pergunakan ya masa ya waktu ya kita belum bisa bertemu ya dalam ibadah ini, pergunakan waktu yang ada di rumah ini sebaik-baiknya. Jangan kita melanggar firman Tuhan. Jangan kita berbuat kejahatan. Suatu kelak pasti ya adik-adik bisa akan bertemu kembali bersama kakak-kakak. Kakak-kakak juga sudah rindu bertemu dengan adik-adik ya. Tentunya pasti akan banyak perubahan karena sudah lama ya. Udah 2 tahun ya kita nggak ketemu sama adik-adik kan. Adik-adik juga pasti kangen sama kakak-kakak kita ya. Kakak-kakak kita di sini ya makin tambah kurus ya. Mungkin adik-adik juga kebalikannya. Adik-adik nggak pernah aktivitas, nggak olahraga ya, kurang berjemur ya. Mungkin adik-adik makin nambah berat badan ya. Tapi ingatlah, kakak pesan makanlah ya yang teratur, yang baik. Olahraga tetap ya, aktivitas ya, berjemur ya. Nah, pergunakan waktu yang sempit ini ya, waktu yang pendek ini karena semua itu bisa terjadi ya. Tetapi kalau kita menggunakan waktu yang baik ini, kakak yakin adik-adik pasti akan dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena adik-adik setia baik dalam hal ibadah, sekalipun ibadahnya lewat online ya. Tuhan menjagai adik-adik, Tuhan melindungi adik-adik ya. Pasti semua akan baik selama adik-adik ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, kakak akan teruskan ya. Filipi 2 ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Filipi ini ditulis seorang rasul, namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi.
ya, supaya jemaat yang di Filipi ini mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Apa itu takut dan gentar? Tentunya jemaat ini ya diminta oleh Paulus supaya setia dalam hal beribadah, ya. Harus ada usaha, harus ada keinginan, harus ada kemauan, ya. Karena keselamatan itu Tuhan sudah berikan buat kita, tetapi adik-adik juga harus ada kemauan. Apa itu? Ya tentunya berdoa, beribadah, sekalipun melalui ibadah online, adik-adik juga pasti diberkati Tuhan dan pasti dilindungi Tuhan. Itulah renungan singkat dari kakak. Kiranya berkat firman itu ya tertanam di dalam hati adik-adik, bertumbuh, bahkan berbuah, bahkan menghasilkan ya buah yang lebih besar lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami akan mengucapkan syukur di mana Engkau Allah sudah menyertai kami seluruh keluarga, demikian juga untuk kakak-kakak kami di dalam perlindungan Tuhan sehat. Bahkan mungkin yang saat ini terpapar atau isolasi mandiri, bila Tuhan Kau akan menjamah, Tuhan akan memulihkan, terlebih juga Allah akan menyembuhkan. Doa-doa juga buat adik-adik senantiasa Allah menjawab, memenuhi, memberkati bersama seluruh keluarga, sehingga berkat Allah turun atas kehidupan adik-adik bersama seluruh keluarga, dijagai dan dilindungi. Terima kasih Tuhan, berkatakan firman-Mu tertanam di dalam setiap kami semua, bahkan bertumbuh, berbuah, bahkan menghasilkan buah yang sangat lebat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo, selamat pagi Kak Luis. Selamat pagi Kak Agus. Selamat pagi adik-adik semua yang di rumah. Pagi semuanya. Nah, sekarang kita tadi sudah mendengarkan Firman Tuhan oleh Pak Budi. Iya, nah sekarang kita adik-adik semua mau ikut beraktivitas nih Kak. Iya, main apa nih Kak? Kita mau beraktivitas apa nih Kak? Kayaknya cuma yang gampang-gampang aja nih Kak. Yang gampang-gampang aja ya. Melengkapi ayat Kak. Iya, kita cari ayatnya, terus Iya. kita lengkapin kata-katanya. Betul. Gitu, Kak, ya, kata-kata yang hilang. Yang hilang. Gampang jawabnya, adik-adik tinggal ke bawah, di bawah ada description box. Nah, description box itu ada link Google Form-nya. Adik-adik tinggal pilih jawabannya, nanti sudah langsung terjawab, ya kan? Kakak-kakaknya tinggal sortir siapa pemenangnya, kita cari berapa pemenang Kak? Siapa yang benar, siapa yang tercepat, itu Ya, Kak yang betul. jadi pemenangnya. Ya. 5 ya Kak? Kita cari 5 pemenang saja, ya. Oke, selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Tuhan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati adik semuanya.